Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rika Sugiharti dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis minat mengaji para lansia di Cibiru Hilir. Mengaji merupakan salah satu metode pembelajaran bagi umat muslim untuk dapat menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Bahkan, sebisa mungkin mempelajari ini bisa dilakukan sejak dini, agar kelak sang anak dapat mengamalkan isi di dalam Al-Quran. Salah satu metode mengaji adalah membaca Iqra. Mengaji merujuk pada aktivitas membaca Al-Quran atau membahas kitab-kitab oleh penganut agama Islam. Aktivitas ini dalam agama Islam termasuk ibadah, dan orang yang melakukan akan mendapat ganjaran dari Allah. Secara bahasa, mengaji memiliki arti belajar atau mempelajari. Manfaat utama dari mengaji Al-Quran adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran akan mendapatkan suatu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Mengapa mengaji itu penting? Karena mengaji Al-Quran adalah sebuah ibadah di mana jika melakukannya mendapatkan pahala. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam, maka dari itu kita harus mempelajarinya dan memahami isinya. Mengaji itu tidak hanya untuk anak kecil. Banyak dari kita, anak remaja, serta orang tua kita yang sudah lanjut usia. Contohnya lansia yang ada di Cibiru Hilir ini. Lansia di Cibiru Hilir memiliki semangat yang tinggi untuk belajar mengaji di masjid-masjid terdekat. Tidak hanya lansia saja, terkadang anak-anaknya pun mengikuti pengajian. Tidak banyak juga, zaman sekarang banyak sekali ibu-ibu yang bermalas-malasan untuk mengaji karena lebih mementingkan hal lain dibandingkan mengaji. Identifikasi masalah. Menurut Surya Sumantri, identifikasi masalah adalah tahap pemulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Jadi, dari latar belakang dapat kita disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Para lansia terkadang sulit mengerti terhadap pembelajaran mengaji. 2. Banyak halangan yang menghambat para lansia untuk mengaji. 3. Tidak hanya anak-anak yang harus mengaji, tetapi para lansia atau umur yang sudah tua pun bisa mengaji. Batasan masalah. Menurut Asep Saifullah Hamdi dan E. Baharudin 2015 dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dari Pendidikan, batasan masalah adalah pembatasan permasalahan-permasalahan yang akan diambil dalam penelitian. Sehubungan dengan banyaknya ditemukan gangguannya masalah sosial tentang agama, maka dalam karya tulis ilmiah ini, penulis hanya membatasi masalah pada minat mengaji lansia dan berbagai perkembangan minat mengaji para lansia di Cibiru Hilir. Rumusan masalah. Menurut Pariatra Westra 1981, rumusan masalah ini ialah sebuah masalah yang terjadi jika seorang itu kemudian berusaha mencoba suatu tujuan ataupun juga percobaan yang pertama untuk bisa atau dapat mencapai tujuan tersebut sampai berhasil. Berikut ini adalah rumusan masalah yang telah saya buat. Tujuan penelitian. Menurut Beckingham 1974, tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep, atau untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan rencana penelitian ini adalah manfaat penelitian. Menurut Sugiono 2011, arti manfaat penelitian adalah
Jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan dalam topik penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah kita bisa mengetahui perkembangan minat mengaji lansia di Cibiro Hilir. Kita juga bisa melihat dari sisi pengajar dan kesusahan apa aja yang sudah dialami oleh pengajar selama ini. Manfaat teoritis. Menurut Dipublish 2021, manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan penelitian atau penulis sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai minat mengaji lansia di Cibiro Hilir, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku sekolah menengah akhir. Untuk manfaat praktis, menurut penelitian ilmiah.com 2021, manfaat praktis adalah keperfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis, atau bisa juga dikatakan bahwa manfaat praktis merupakan bagian manfaat penelitian bagi suatu program yang telah dijalankan. Secara praktis, pemulihan perencana penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Manfaat bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan juga bisa menjadi wawasan untuk pembaca. Dan bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang agama. Hasil penelitian yang relevan adalah informasi yang ada memiliki nilai kemanfaatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemakainya. Informasi memiliki tingkat relativitas yang berbeda tergantung pada tingkat pemakaian. Penelitian yang penulis lakukan relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Bunga Rika Sugiharti dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial SMA Negeri 1 Cileunyi, Bandung. Bunga melaksanakan penelitian yang berjudul Minat Mengaji Para Lansia di Cibiro Hilir. Rencana penelitian yang penulis lakukan ini berjalan dengan lancar dengan usaha dan semangat dari masyarakat juga guru-guru mengaji yang sedia membantu saya. Untuk hipotesis, menurut Margono, hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo adalah kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih kurang atau sementara. Menurutnya, hipotesis adalah kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Penelitian yang akan dilakukan berbentuk penelitian pertanyaan yang akan dibagikan kepada guru atau pengajar mengaji lansia Cibiro Hilir dengan menggunakan metode kuesioner. Untuk itu, penelitian mempersiapkan setting penelitian berupa keterangan lokasi penelitian, waktu penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, sumber data, teknik penggunaan data, instrumen penelitian, dan pengolahan data. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai setting penelitian di antaranya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dilihat dari segi teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, yaitu pengamatan, interview, yaitu wawancara, kuesioner, yaitu angket, dokumentasi, dan gabungan keempatnya.
Menurut Sugiono 2016. Menurut Sugiono 2014, kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan pembagian kuesioner secara langsung. Maka dari itu saya menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara kuesioner karena adanya larangan berkumpul dan kondisi pandemi COVID-19. Instrumen penelitian menurut Sugiono 2006. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur kejadian variabel penelitian alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Sanjaya 2011, instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah berupa angket tentang minat mengaji para lansia di Cibiru Hilir. Riset ini ditunjukkan untuk para pengajar mengaji lansia di Cibiru Hilir sebagai berikut. Kesimpulan menurut Vocaluburi, pengertian kesimpulan adalah sebuah bagian yang berada di posisi paling akhir pada suatu hal atau menjadi yang paling akhir dari sebuah hasil. Setiap hal dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian tertentu dan untuk mendapatkan pemahaman lebih dari dalam. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah kita sebagai umat muslim wajib untuk mengaji walaupun sudah tua, dan mengaji juga banyak manfaatnya, terutama menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Untuk sarannya, setelah mengadakan penelitian, maka penelitian memberi saran-saran untuk menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti lain agar terus menuntut ilmu dan memperbanyak ilmu agama. Mengaji dan menuntut ilmu walaupun sudah tua, jangan nikmati masa-masa di dunia yang sementara, tetapi kita juga harus memikirkan dunia dan akhirat. Cukup sekian presentasi dari saya, Bunga Rika Sugiharti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.